masalahnya di mana, gitu kan? Kan tadi ada katanya ada 5 potensi masalah. Nah, ini nanti peran kita nih sebagai agen asuransi untuk sharing kepada nasabahnya bahwa perlu punya solusi perencanaan waris namanya asuransi jiwa. Ya, pertama ini orang pikir, dan itu memang betul ya, memang betul bahwa produk perbankan itu adalah aset yang liquid, karena maka produk perbankan biasa kita pakai sebagai dana darurat. Jadi kalau kita bicara piramida perencanaan keuangan, paling bawah itu kan dana darurat, baru kita bicara di atasnya risk management, di atasnya lagi kita bicara investasi. Nah, paling atas kita bicara perencanaan waris. Nah, makanya biasanya produk perbankan paling bawah karena dia liquid, gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa produk perbankan itu aset yang tadinya liquid, tapi ketika si pemiliknya meninggal itu menjadi tidak liquid. Itu produk perbankan. Nah, ini ada satu contoh. Ini bukan sesuatu yang rahasia, ini sudah dimuat di media, aslinya teman-teman bisa browsing sendiri, kemudian putusan Mahkamah Agungnya juga bisa teman-teman print sendiri karena sudah ada di websitenya Mahkamah Agung. Ini ada satu cerita di mana ada seorang anak yang perlu waktu kurang lebih 20 tahun untuk mencairkan deposito bapaknya. Yang ternyata setelah mau dicairkan, ternyata rekeningnya bukan deposito. Ternyata rekeningnya adalah giro. Gitu. Jadi perjuangan selama 20 tahun itu sia-sia. Nah, ini mungkin kasus ekstrim. Gitu ya, mungkin terjadi 1:1000 atau mungkin 1:10.000. Tapi bisa saja satunya terjadi pada kita atau nasabah kita. Gitu. Kenapa? Karena ini banyak orang Indonesia yang deposito minded, merasa bahwa deposito aman. Betul, deposito aman. Deposito liquid, betul, deposito liquid. Tapi pada saat si pemiliknya masih hidup. Ketika pemiliknya sudah meninggal, maka ahli waris itu harus melalui proses pencarian yang cukup panjang. Gitu. Nah, nanti di kelas, kalau teman-teman nanti ikut kelas saya akan kasih beberapa contoh untuk yang non sengketa. Ini kebetulan ada sengketa, jadi membuat perjalanannya perlu waktu 20 tahun gitu ya. Tapi ini adalah satu gambaran di mana menyimpan uang di bank itu tidak bisa semuanya. Gitu. Ketika terjadi resiko si pemiliknya meninggal, itu otomatis menjadi aset tidak liquid. Gitu ya. Ini yang pertama. Jadi ini untuk kita bicara kepada nasabah-nasabah kita yang deposito minded. Ini potensi masalah yang akan mereka hadapi gitu. Artinya ketika seseorang meninggal dunia, ahli warisnya itu pasti butuh banyak biaya. Ya untuk balik nama mobil, balik nama rumah, apapun itulah ya. Untuk kompensasi waris, ya kan. Nanti kita bicara soal kompensasi waris, itu butuh uang tunai. Tapi ini duitnya nggak bisa diakses gitu. Nah, makanya perlu solusi suatu kontrak perjanjian yang membuat ketika si tertanggung ini atau si pencari nafkah utama ini meninggal akan keluar sejumlah uang tunai. Nah, kontrak itu namanya kontrak pertanggungan asuransi jiwa. Itu potensi masalah yang pertama. Kemudian potensi masalah yang kedua adalah, nah ini untuk teman-teman kita yang property minded gitu. Jadi memiliki aset properti itu tidak salah, nggak ada problem dengan itu. Tapi untuk orang-orang yang memiliki aset properti juga harus tahu konsekuensi, gitu. Konsekuensinya bukan di si pemilik atau bukan sama mereka ya, sama si mungkin nasabah kita, gitu ya. Tapi konsekuensinya adalah di ahli waris mereka. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa properti itu adalah aset tidak liquid yang menciptakan biaya. Jadi ketika misalnya si pemilik meninggal dunia, itu ada beberapa biaya yang memang harus disiapkan untuk bisa properti itu dimiliki oleh tuan yang baru. Gitu. Nah, ini ada tabelnya. Jadi ada namanya BPHTB kan teman-teman pasti sudah tahu. Nah, BPHTB ini adalah patokannya adalah NPOP gitu ya. Kalau NJOP itu PBB ya. Nah, tapi kan pemerintah pinter ya, jadi kalau misalnya NJOP-nya lebih tinggi dari NPOP, maka pakainya NJOP. Kalau NJOP-nya lebih rendah, dia pakainya NPOP. NPOP itu harga jual beli, harga pasaran. Gitu ya. Nah, ada biaya yang harus dikeluarkan oleh para ahli waris. Jadi, ini kalau dari
perhitungan ya, kurang lebih ini tergantung kota ya. Kalau di DKI Jakarta, Jabodetabek gitu ya, rata-rata itu biaya yang dikeluarkan kalau seseorang menerima warisan properti, itu biaya yang dia keluarkan adalah sekitar 15% dari nilai propertinya. Artinya kalau misalnya dia, ini contoh nih kemarin ada seorang klien gitu ya, klien dari Makassar, dia senang nih, happy dapat warisan tanah gitu ya, tanah dan rumah di satu jalan protokol di Kota Makassar, nggak besar gitu, tapi nilainya besar, nilainya 2 miliar. Udah happy, dia minta dibantu, Pak, itu kira-kira biayanya berapa untuk bisa itu menjadi milik saya, kan itu masih milik orang tua. Karena kalau masih nggak dibalik nama kan nggak bisa dijual gitu kan. Dan buat dia buat apa? Dia tinggal di Jakarta kok gitu. Tanah sama itunya kan di Makassar. Dia mau jual, maka dia harus balik nama dulu. Biayanya kurang lebih 15%. Nah, 15% kali 2M berapa? 200 juta. 15% kali 2, ya 300 juta. 300 juta. Nah, tidak semua orang siap dengan 300 juta. Gitu. Nah, makanya kalau orang-orang yang punya aset properti, maka dia harus dibundling, harus dipaket sama namanya polis asuransi jiwa. Begitu dia meninggal, dia meninggal, keluar uang petanggungan yang itu bisa dipakai untuk mengcover biaya. Nah, saya kira ini sudah banyak diajari oleh para estate planner sebelum saya ya, karena memang ini basic gitu ya, teman-teman. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga. Nah, ini udah saya share di YouTube saya, teman-teman bisa nanti nonton cerita lebih detailnya di YouTube tentang yang saya sebut sebagai fenomena botol tumpah. Jadi begini ceritanya. Jadi ini saya dapat cerita dari istri saya. Kebetulan istri saya kan di industri asuransi juga, dan untuk upselling market, untuk menaikkan marketnya kan dia harus bergaul dengan sosialita di kota saya ya. Saya tinggal di Kota Bogor. Jadi bergaul dengan para sosialita di kota saya. Nah, ada fenomena begini. Jadi ada orang-orang, wanita-wanita ini yang selalu tampil oke gitu ya, kalau di arisan, di pengajian, pokoknya di kopi darat. Di kopi darat tuh misalnya ngumpul-ngumpul itu penampilan oke, tasnya bagus, baju itu branded gitu ya, tasnya yang tadi lah, model-model kayak tadi gitu ya. Model kayak tadi gitu, yang harganya 1,6 M gitu ya. Dan mereka itu rata-rata adalah wanita-wanita yang memang secara ekonomi itu tidak punya power. Artinya gini, mereka tidak punya usaha, tidak punya kerja gitu ya. Mereka memang bergantung 100% kepada suami gitu. Nah, suaminya rata-rata memang pria-pria yang sukses, ada yang udah pejabat sukses, ada yang pengusaha sukses gitu ya. Dan ibu-ibu ini karena sangat tergantung kepada suami, mereka punya satu bukan prinsip lah ya. Ini saya bilang fenomena. Mereka bilang begini, udahlah nggak apa-apa, botolnya tumpah kemana-mana, isinya tumpah kemana-mana, yang penting botolnya pulang. Saya kira saya nggak perlu perjelas maksudnya apa ya. Jadi intinya mereka udahlah nggak apa-apa lah suaminya kemana-mana gitu ya, isinya tumpah kemana-mana, yang penting botolnya pulang. Jadi buat mereka dia tahu suaminya mungkin punya will gitu ya, atau punya istri siri di luar sana gitu ya, tapi dia tidak bisa apa-apa gitu, karena memang dia tergantung 100% kepada suami gitu ya. Dan mereka bisa tampil seperti itu karena memang mereka butuh aktualisasi diri kan, karena kan nggak seperti kita ya, kita kan pakai mungkin beli baju bagus karena kita mau pakai ke kantor gitu, atau mau ketemu klien. Kalau mereka nggak bisa, nggak ada tempat seperti itu gitu. Maka, nah itu yang mereka lakukan. Jadi mereka punya pandangan, ya udahlah nggak apa-apa lah suamiku punya will atau punya istri siri di luar sana, nggak ada masalah. Yang penting dia pulang ke rumah, ngasih duit ke aku, nyukupin aku, bisa beliin tas, bisa beliin baju gitu. Itu prinsip yang berlaku, fenomena seperti itu. Saya kira, saya nggak tahu apakah di Singkawang ada juga seperti itu, saya nggak tahu ya. Tapi ternyata setelah saya bawa fenomena ini ke beberapa kota, beberapa teman mengiyakan fenomena ini, mengkonfirmasi ternyata sama gitu ya. Nah, kenapa mereka punya prinsip seperti itu? Karena mereka nggak tahu. Mereka cuma tahu begini, bahwa istri siri, kalau secara perdata nih ya memang,
istri siri secara perdata memang nggak ada hak waris. Kenapa? Karena perkawinannya tidak sah menurut negara, gitu. Tidak tercatat menurut negara. Mereka merasa aman. Nah, udahlah, biarin aja istri siriku toh nggak punya hak waris, gitu. Warisanku nggak akan keganggu, gitu ya. Tapi jangan lupa, mereka punya potensi masalah. Dan saya selalu, ya melalui istri saya kan nggak bergaul sama ibu-ibu sosialita ya. Melalui istri saya selalu cerita. Dan satu hal lagi, biasanya justru wanita-wanita seperti ini yang menghalangi suaminya beli asuransi jiwa. Kenapa? Karena mereka takut kalau suaminya bayar premi, duit yang buat beli tas sama beli baju itu terkurangi. Nah, mereka biasanya paling nutupin tuh kalau suaminya mau ketemu agen asuransi, mereka yang paling jagain dulu, jangan gitu. Nah, itu yang yang terjadi seperti itu gitu. Nah, istri saya bilang begini, ada 3 kabar buruk yang mereka harus tahu. Dan 3 kabar buruk ini yang membuat Anda sebagai istri yang suaminya punya will atau suaminya punya istri siri itu harus punya polis asuransi jiwa dari suaminya. Kabar buruk yang pertama adalah, sebentar. Ini ada yang. Oke ya. Kabar buruk yang pertama adalah anak-anak dari perkawinan siri. Jadi kalau menurut hukum negara, perkawinan siri itu disebut sebagai luar kawin ya teman-teman ya. Jadi bukan zina loh ya, luar kawin. Jadi zina beda lagi pengertian menurut negara. Pengertian zina menurut negara sama pengertian zina menurut Islam berbeda gitu ya. Jadi menurut negara, perkawinan siri itu adalah disebut luar kawin. Nah, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri itu disebut sebagai anak luar kawin. Ini kabar buruk yang pertama. Nah, anak luar kawin ini bisa dimintakan pengakuan ke pengadilan untuk bisa punya hubungan perdata dengan bapaknya. Gitu. Otomatis kalau dia punya hubungan perdata, maka dia punya hubungan waris. Itu kabar buruk yang pertama. Jadi kalau istri siri sampai kapanpun dia nggak akan punya hubungan waris karena dia tidak pernah didaftarkan ke negara. Negara tidak kenal istri siri, gitu. Tapi anaknya itu bisa didaftarkan ke negara dan bisa dia mendapatkan pengakuan dari negara, gitu. Menjadi namanya anak luar kawin yang diakui atau anak luar kawin diakui. Dasarnya apa? Dasarnya ini. Ini adalah dasar dari putusan MK nomor sekian-sekian ya, yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya apa? Bahwa hasil tes DNA. Gitu. Ini kabar buruk yang pertama. Kenapa saya bilang kabar buruk? Karena biasanya anak-anak seperti ini itu jarang muncul, nggak pernah muncul. Ya, kita ambil contoh lah, ada banyak contoh lah ya. Bapaknya sakit sampai bapaknya meninggal, ini anak pasti nggak muncul. Kenapa? Karena ibunya juga nggak ada keberanian kan untuk muncul gitu. Maka ini saya bilang anak dari langit lah, anak dari langit gitu. Nah, itu yang pertama, bahwa ini tiba-tiba ada anak luar kawin yang bisa diakui. Yang kedua, kabar buruk yang kedua adalah anak luar kawin yang diakui itu, yang tadinya kan sebelum diakui kan berarti anak luar kawin tidak diakui. Karena tidak diakui ya dia tidak punya hubungan perdata. Karena tidak punya hubungan perdata makanya dia tidak punya hak waris. Bentar, ini ada yang belum di mute. Oke. Nah, begitu dia diakui maka dia punya hubungan perdata. Begitu dia punya hubungan perdata, maka dia punya hak waris. Berapa hak waris dia? Hak waris dia adalah 1/3 bagian dari anak sah. Itu kabar buruk yang kedua. Jadi tiba-tiba ada anak dari langit yang kita nggak pernah kenal, kita nggak pernah tahu, tiba-tiba datang misalnya ke rumah, bapaknya udah meninggal, itu atau si suami sudah meninggal, tiba-tiba muncul nih anak-anak, ya, dibawa sama emaknya, bawa surat dari pengadilan. Bicara bahwa saya punya hak 1/3 dari
anak sah. Misalnya anak sah dapatnya 300, dia dapatnya 100. Itu kabar buruk yang kedua. Kabar buruk yang ketiga adalah haknya anak-anak ini harus dibayarkan terlebih dahulu dibandingkan yang sah. Jadi yang sah ini nanti dapat sisa dari pembagian anak-anak ini. Itu kabar buruk yang ketiga. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ini sudah ditinggal suaminya meninggal, kemudian tiba-tiba dia dapat kabar ada, oke lah, ada suaminya punya istri siri, mungkin dia udah pernah dengar gitu ya. Istri sirinya punya anak, ya kan? Ternyata anak ini punya hak waris. Ternyata hak warisnya adalah sepertiga bagian dari anak sah. Dan ternyata bagian dia harus diberikan terlebih dahulu dibandingkan bagian dia dan anak-anak kandungnya. Sakit gak kira-kira hati, Bu? Sakit hati. Gitu. Maka ini aturannya ya. Melalui istri saya selalu bilang, kasih tahu ibu-ibu itu, justru mereka yang harus mendorong suaminya punya polis asuransi. Kenapa? Karena begitu polis uang pertanggungan itu cair, maka uang itu tidak harus dibagi kepada si anak dari langit ini. Anak dari langit itu tidak ada hak, gitu. Karena itu bukan bagian dari harta waris, gitu. Dan berapa jumlahnya sesuai kebutuhan aja. Kalau bisa tadi daripada dibeliin, nanti kita akan cerita, daripada dibeliin 1,6 M, mendingan dibeliin polis, gitu. Nah itu 3 kabar buruk buat istri-istri yang sebenarnya tahu suaminya punya will gitu ya, wanita idaman lain di luar sana atau punya istri siri di luar sana. Mereka harus kita dorong cepat-cepat untuk segera punya polis asuransi jiwa dari suaminya sebelum suaminya nanti benar-benar pulang ke Balikpapan gitu ya. Kan dekat ya, dari Singkawang ke Balikpapan kan dekat ya. Tapi ini baliknya papan gitu ya, bukan Balikpapan kota gitu. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini juga sudah saya bahas juga di YouTube, ada 2 YouTube bahas soal ini, karena ini fenomena yang banyak terjadi, di mana banyak istri merasa bahwa saya sudah diamankan oleh suami saya karena suami saya sudah bikin wasiat bahwa 90% dari harta ini akan diberikan semua kepada istri gitu, atau melalui namanya jalur hibah gitu. Nah, saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa hibah dan wasiat itu bisa dibuat, tapi tidak semua bisa dilaksanakan, tidak semua bisa dijalankan. Nanti kita bicara di hukum Islam, batasannya berbeda. Di dalam hukum perdata sebenarnya hibah atau wasiat itu boleh berapa saja dan boleh kepada siapa saja. Tapi ada hak orang-orang tertentu yang namanya legitimaris yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dikurangi. Siapa para legitimaris itu? Adalah anak-anak dan orang tua. Jadi kalau sampai bikin surat wasiat melanggar hak anak, anak bisa nuntut. Gitu. Nah, apakah istri bisa menuntut juga? Nggak bisa. Kenapa? Karena istri bukan termasuk legitimaris. Gitu ya. Jadi istri itu orang lain. Di dalam keluarga itu istri orang lain. Kebetulan aja dia punya hubungan perkawinan, makanya dia bisa punya hubungan waris. Gitu. Makanya dia tidak termasuk di dalam golongan legitimaris, orang-orang yang punya hak memaksa. Orang-orang yang punya hak untuk protes ketika haknya terkurangi gara-gara ada wasiat atau hibah gitu. Itu kita bicara legitimaris. Terus yang kedua, orang berpikir bahwa wasiat kan gampang, tinggal bikin surat wasiat, nanti kalau si yang punya harta meninggal bacain, terus nanti langsung dibagi menurut wasiat itu. Bikin surat wasiat tidak sederhana itu Bapak dan Ibu, gitu ya. Bapak Ibu harus kasih tahu nasabahnya bahwa bikin surat wasiat itu melewati 7 step, 7 langkah yang selain panjang, ya prosedur memang begini, juga pasti berbiaya, gitu ya. Panjang ya, konsekuensinya lama, gitu ya, panjang dan lama, gitu ya. Nah ini adalah step untuk seseorang bisa membuat surat wasiat dan bisa membuat surat wasiatnya itu minim sengketa. Karena mengikuti apa yang diatur di dalam undang-undang. Jadi dia harus didaftarkan di daftar pusat wasiat gitu, secara periodik diupdate gitu ya, karena wasiat itu boleh dibatalin di tengah jalan. Dan notaris nanti begitu si yang bikin wasiat itu meninggal, si notaris bisa
harus ke Kemenkumham juga lagi gitu ya, ke Balai Harta Peninggalan, dan seterusnya dan seterusnya. Ada 7 step. Nah, bayangin atau bandingkan dengan kalau misalnya dia ketemu dengan agen asuransi, bilang saya mau bikin wasiat dalam tanda kutip yang namanya kontrak asuransi jiwa.